Halo para pecinta movie, kembali lagi di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Tentu semua baik dan sehat-sehat selalu ya guys. Kali ini kita akan membahas alur film yang dipersembahkan oleh Netflix, yaitu Cats. Film ini dibintangi oleh Mary Elizabeth Winstead serta disutradarai oleh Dick Nicholas. Genre dari film ini ialah action and thriller. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran bernama Cat. Ia diberi tugas untuk membunuh personel Yakuza di kota Tokyo. Namun, saat ia menjalankan misi tersebut, Cat diracuni oleh musuhnya. Lalu, ia langsung mengobati dirinya setelah mengetahui tubuhnya diracun. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Mari kita bahas langsung saja alur dari film ini. Check it out! Cerita ini berawal di kota Osaka, Jepang, di mana terlihat sebuah truk yang sangat mencolok warnanya. Akan tetapi, di dalam truk tersebut berisikan begitu banyak senjata. Cat dan pria yang disebut V berada di dalamnya. Mereka sedang menyusun sebuah rencana untuk penyerangan. Cat ditugaskan untuk membunuh seorang pemimpin Yakuza. Ia diperintahkan untuk eksekusi pria tua yang keluar dari kendaraan pribadinya. Akan tetapi, Cat melihat kalau pria tua tersebut sedang bersama putrinya. Ia pun sedikit ragu guys, dan meminta untuk dikonfirmasi ulang terkait tugasnya kali ini tidak sesuai dengan protokol. Akhirnya, Cat pun membunuh pria tua tersebut yang disaksikan oleh putrinya sendiri. Sepuluh bulan telah berlalu. Tepatnya, sekarang Cat berada di Tokyo, Jepang. Ia berbicara kepada kawannya, V, bahwasannya ia ingin mengambil pensiun sebagai pembunuh bayaran. Ia tidak bisa melupakan tugas yang diberikan oleh pemimpinnya, di mana ia harus membunuh pria tua di depan putrinya sendiri. Cat merasa sangat bersalah dan memberitahu V kalau tugasnya itu sangat tidak sesuai dengan protokol. Dalam rencana di misinya yang terakhir, Cat berjanji ia akan menyelesaikannya. Akan tetapi, di saat ia dalam melaksanakan tugasnya, ada yang aneh dalam dirinya. Ia menjadi tidak enak badan dan hampir saja kehilangan kesadarannya. Misinya pun gagal karena Cat tidak berhasil mengeksekusi pemimpin Yakuza berikutnya. Dalam pelariannya, Cat menggunakan sebuah mobil yang sangat nyentrik warnanya. Dalam film ini, kita diperlihatkan seperti dalam sebuah game balap di Jepang, di mana saat Cat menghindar dari kejaran polisi, sudut dan tangkapan kamera dalam film ini sangat memukau mata guys. Saat Cat tergelincir lalu koma setelah kecelakaan, Cat sempat flashback, di mana kita para penonton diberitahu akan hubungan Cat dengan pria misterius yang dipanggil V tersebut. Saat Cat sadar, ia diberitahu oleh dokter kalau ia terpapar oleh radioaktif yang bernama polonium 204. Cat pun mengingat-ingat kapan ia terpaparnya. Ternyata ia terpapar saat berkencan dengan Stephen. Dokter pun memberitahu Cat kalau ia hanya bisa bertahan selama sehari saja. Tak terima kalau dirinya diracuni, Cat pun bergegas pergi dari rumah sakit dan langsung menghampiri Stephen. Saat dalam posisi tak berdaya, Stephen memberitahu kalau ia diperintah untuk meracuninya oleh Sato dari kelompok Kijima Yakuza. Selanjutnya, Cat menemui V untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus ini. Ternyata, Cat terbawa dalam balas dendam ketua Yakuza, Kijima namanya, yang sebelumnya ia pun menyaksikan kalau saudaranya, Kentaro, dibunuh oleh Cat 10 bulan yang lalu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Cat pun langsung bergegas ke Black Lizard, di mana Sato dan kelompoknya berada di sana. Disinilah awal adegan perkelahian yang seru diperlihatkan oleh Cat. Pertarungan tangan kosong hampir sama seperti nonton film John Wick ataupun film yang suka diperlihatkan oleh Iko Uwais.
Setelah membunuh Sato, Cat pun langsung mencari Annie. Ia adalah keponakan dari Kijima. Ketika Cat menemukan Annie di sebuah klub malam, ia langsung teringat kalau Annie merupakan putri dari Kentaro yang sebelumnya pernah ia eksekusi dengan sniper. Setelah Annie berhasil didapatkannya, Cat pun meminta Annie untuk menghubungi Kijima agar Cat bisa menemuinya. Setelah itu, Cat pun mengurung Annie di sebuah toilet umum dengan alasan kalau ia akan aman berada di sini. Benar saja, tiba-tiba Shinjo dan kelompoknya datang untuk mencari Annie karena Shinjo diperintahkan oleh Renji. Cat dan Shinjo pun bertemu, tapi Shinjo tidak menepati janjinya untuk membawa Kijima. Perkelahian pun terjadi di sini, di mana Cat kembali seorang diri untuk melawan kelompok Yakuza tersebut. Cat berusaha keras untuk melawan semuanya. Sesaatnya mereka semua berada di tempat pemandian pria, disinilah ada sedikit hal yang tak diduga-duga. Annie pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan bertemu dengan Shinjo. Tapi apa yang dilakukan Shinjo kepada Annie merupakan suatu hal pengkhianatan. Shinjo ingin melenyapkan Annie, akan tetapi Annie diselamatkan oleh Cat. Polisi pun datang. Annie pun mengikuti Cat karena ia sudah tak punya pilihan lagi. Di saat Annie memohon kepada Cat, akhirnya mereka pun membuat kesepakatan untuk menemui Kijima bersama. Mereka pun semakin dekat. Sambil menikmati makan malam berdua, mereka pun berbagi informasi dan menyusun rencana untuk membunuh Kijima. Setelah menemukan sasaran berikutnya, Renji, akhirnya mereka pun sepakat untuk mencarinya. Tapi sebelumnya mereka mampir ke tempat anak buahnya Renji terlebih dahulu untuk mencari informasi keberadaannya. Setelah bertemu dengan anak buahnya Renji, lagi-lagi di sini Cat beraksi. Cuma agak sedikit ngilu guys, karena bertarungnya main tusuk-tusukan dengan benda yang kecil dan tajam. Akhirnya, Cat dan Annie mendapatkan sebuah petunjuk, sebuah ponsel untuk bisa mencari Renji. Setelah mereka berhasil menemui Renji di sebuah jalan kecil, mereka pun langsung menginterogasinya. Akan tetapi, Renji tidak tahu di mana Kijima berada. Renji hanya memberi info sebuah kalimat kalau Kijima berada di antara keluarga kita. Saat perjalanan menuju sebuah tempat di mana mereka akan menemukan Kijima, Cat pun menghubungi V untuk berpamitan dan memberitahunya kalau ia akan menyelesaikan misi terakhirnya ini. Goodbye, V. Kate. Dalam keadaan payah, Cat pun terus berusaha agar bisa bertemu dengan Kijima. Sesampainya di sebuah rumah ala-ala Jepang, ia pun segera masuk ke dalamnya dan meninggalkan Annie di depan sendirian. Karena Cat tidak mau Annie ikut terlibat dalam pertarungan ini. Setelah Cat bertemu dengan Kijima, mereka tidak bertarung, melainkan saling curhat guys. Singkat cerita, setelah mereka mengeluarkan unek-uneknya akan pengkhianatan yang mereka alami, Mr. V pun tiba. Lalu terdengar suara letusan senjata dari dalam rumah tersebut. Setelah itu, Cat pun keluar menghampiri Annie dan V. Ketika Cat dan Annie bertengkar, tiba-tiba dengan mengejutkan Annie menembak Cat. Annie dan V pun pergi. Sepertinya V pun sudah berhasil memperdaya Annie seperti apa yang dia lakukan kepada Cat saat kecil. Ternyata Cat masih belum tewas. Di saat sadar, Kijima menghampiri Cat dan memberikan semacam obat pereda nyeri guys. Mr. V and Renji bertemu di suatu tempat di mana Annie pun berada di sana. Annie merasa akan keganjilan dari mereka berdua. Sisa waktu Cat pun tinggal 1 jam untuk menyelesaikan ini.
Ia pun diantar oleh Kijima untuk bertemu dengan Renji. Di dalam perjalanannya, akhirnya Cat pun dapat merasakan kesegaran dari minuman favoritnya, yaitu Limun Boom Boom. Kali ini, Cat pun beraksi dibantu oleh kelompok Yakuza Kijima. Adegan baku tembak yang seru guys, di mana mereka saling memburu. Mr. V memburu Cat dan Renji memburu Kijima. Selang beberapa waktu, akhirnya Kijima menemukan Renji, di mana mereka akan berduel untuk memperebutkan tahta dengan menggunakan samurai saja. Setelah melihat duel mereka berdua, kita kembali ke Cat guys, di mana aksi tembak-tembakan Cat dengan kelompok Mr. V disajikan dengan adegan slow motion. Di sini kita akan terpukau karena aksi Cat semakin keren dilihatnya. Setelah Cat berhasil melalui anak buah Mr. V, tiba-tiba Annie menjadi sandra. Akhirnya Cat pun berbincang-bincang dan bernegosiasi. Akan tetapi, dengan seketika mereka pun saling tembak. Akhirnya Annie pun bisa bebas dan kembali dipelukan pamannya Kijima. Setelah menerima tembakan di bagian perutnya, Mr. V akhirnya pun tewas. Dan Cat jatuh di pelukan Annie. Selanjutnya, Cat pun tewas di pelukannya. I know you. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian guys. Masih banyak sebenarnya adegan demi adegan yang sangat seru di film ini. Apabila kalian masih penasaran dengan filmnya, kalian bisa tonton di bioskop ataupun di akun langganan permovian kalian guys. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, and share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.